Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabi Pun. Ya Pun. Di sini saya berdiri sebagai MC untuk tugas CGP Ibu Astuti. Sebelumnya mohon izin untuk membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Selatan. Yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat adalah penyampaian materi. Yang kelima adalah ice breaking dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, kita mulai acara yang pertama, yaitu kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Mars Lampung Selatan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Budingan Katalang dari Dirijen.
kasih. Dimohon untuk duduk kembali. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Jatibaru yang saya hormati, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah SWT, yang mana di pagi menjelang siang ini kita masih diberi rahmat kesehatan sehingga dapat melangsungkan kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-11 Ibu Astuti Widyaningsih, Sarjana Pendidikan. Sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Jatibaru, pada kesempatan ini kita mengikuti yaitu tentang pengimbasan calon guru penggerak Ibu Astuti Widyaningsih. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan daripada Ibu Astuti ya, atas dukungan Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Jatibaru akan terlaksana dengan baik dan diberi kemudahan-kemudahan dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Mungkin sambutan itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Astuti Widyaningsih, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir untuk memenuhi salah satu tugas CGP saya, bahwa pesertanya itu harus minimal 10 guru. Baiklah, sebelumnya saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Modul 1.4 ini adalah modul penutupan di modul 1. Jadi di sini saya akan pengimbasan budaya positif di sekolah. Next, Bu Cinta. Next. Ya, boleh saya bertanya ya, apa itu budaya? Siapa yang bisa menjawab? Budaya, Bu Cinta. Kebiasaan, ya. Selain kebiasaan, apalagi Ibu-ibu, Bapak-bapak? Terima kasih Bu Dina, silakan duduk. Di sini di depan. Di depan sini Bu Dina, nggak apa-apa. Ya. Next, Bu Cinta, nggak apa-apa. Iya, budaya itu adalah suatu kebiasaan sederhana yang dilakukan secara kontinu dan konsisten, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif yang akan membentuk karakter seseorang menjadi pribadi yang baik. Mbak Bu Cinta. Budaya positif di sekolah ini adalah salah satu topik yang akan saya paparkan di sini.
Jadi budaya sekolah yang positif merupakan suatu lingkungan di mana semua pihak dari siswa, guru, staf, orang tua, dan komunitas sekitar bekerja sama untuk menciptakan atmosfer yang mendukung dan memotivasi untuk belajar dan berkembang. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid akan membentuk murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Di sini salah satu contoh budaya positif di sekolah kita adalah yang saya angkat adalah gotong royong dan kolaborasi di dalam kelas. Untuk di kelas saya itu kolaborasi atau bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok. Di sini budaya yang ingin saya tampilkan di kelas adalah saling kepedulian dan kerjasama dengan temannya. Baik, di sini budaya positif itu ada 6 tema atau 6 topik. Topik pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Topik keempat adalah kebutuhan dasar. Topik kelima restitusi 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Di sini saya ingin menyampaikan kegiatan kepalan tangan. Nanti saya minta 2 orang guru untuk maju ke depan, ya. Di sini akan saya bacakan dulu narasinya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi nanti menulis, nanti saya minta 2 guru ke depan untuk menulis apa yang menjadi keinginannya di dalam kertas untuk dikepal. Kemudian teman yang satunya memaksa berusaha bagaimana membuka kepalan tangan temannya, entah itu menghardik, membujuk, merayu dengan segala daya upayanya. Apakah teman yang mempunyai kepalan ini nanti akan membuka atau tidak? Jadi boleh saya minta 2 guru, Pak Anggi dan Bu Lydia. Gak usah nulis, gak apa-apa, yang penting bagaimana cara Pak Anggi merayu Bu Lydia. Apakah Bu Lydia akan terpengaruh kepalanya dibuka atau bagaimana? Ya, ya, madep, ya udah madep situ aja, kameranya di belakang soalnya. Sini. Ya, sekarang Bu Lydia yang pegang, ya kepalkan tangannya Bu Lydia. Pak Anggi merayu, membujuk, menghardik Bu Lydia untuk membuka tangannya. Apakah Bu Lydia akan terpengaruh? Enggak. Jangan pakai kekerasan, Pak. Hanya dengan verbal, tidak boleh menyentuh. Hanya dengan verbal, tidak boleh menyentuh. Pokoknya Pak Anggi merayu bagaimana supaya Bu Lydia ini mau membukanya ini. Ya. Kasih permen atau apa? Ya terserah. Ya. Kayak mana? Kamu rayu saya. Ini isinya apa? Saya sesuatu. Boleh nggak aku lihat? Enggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Kasih duit Enggak lah. 2.000. Enggak mau. Nggak mau? Enggak. Aku kelitikin. Oh, enggak drama. Mau nggak? Nanti aku ajak jalan-jalan. Enggak. Aduh gimana ya? Nggak mau dia. Nggak mau. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, next Bu Cinta. Baik, jadi saya akan sedikit untuk membuat kesimpulan dari kepalan tangan tadi, bahwa kepalan tangan tadi itu tidak ada yang bisa memaksa kita untuk membukanya. Karena ini keyakinan kita, apa yang ada di dalam ini, kita berusaha untuk mempertahankannya. Jadi apapun rayuannya, apapun bujukannya, tidak akan terbuka kepalan tangan saya. Terima kasih untuk Bu Lydia untuk tetap teguh memegang kepalan tangannya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Lydia. Baik, selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, di sini ada ilusi. Ilusi itu hayalan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita ada kritikan, kita punya rasa bersalah, itu akan menempa kita untuk menjadi karakter yang kuat. Kalau orang tersebut mau untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Jadi semua penguatan positif dan efek itu bermanfaat untuk kita. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi yang terjadi selama ini. Kemudian yang terakhir adalah guru mengontrol murid. Kira-kira benar atau tidak Bapak Ibu bahwa kita selama ini selalu mengontrol murid, kita orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Jadi di sini nanti kita juga diminta untuk introspeksi diri. Next, Bu Cinta. Baik, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini tadi relevansinya dengan kepalang tangan tadi, ya. Stimulus respon atau rangsangan responnya, tanggapannya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu mau kita, tapi kan tidak semua orang bisa kita arahkan atau kita iring untuk berpandangan dengan kita. Kemudian yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya seperti itu ya. Kalau kita membujuk gagal, ujung-ujungnya kita akan memaksa karena itu harus dengan keinginan kita. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dan yang selanjutnya teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti Bu Lydia tadi, tetap teguh dengan genggaman tangannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang, win-win solution. Baik, tema yang pertama atau topik yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada peta mapnya, teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian di sini ada semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, karena ada pengaruh atau iming-iming. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi dari dalam diri. Dari ketiga teori ini tadi, itu akan ada nilai-nilai kebajikan universal yang ini nanti akan ada di topik yang kelima tentang keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, dan menciptakan. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang paling top up adalah guru manajer sebagai manajer. Kemudian untuk menyelesaikan di posisi kontrol ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan kesalahan, dan menyatakan keyakinan kelas. Next, Bu Cinta. Baik, di sini ada seorang bapak pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau diri kita yang harus disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini adalah merdeka untuk memerintah diri kita sendiri, motivasi intrinsik. Kemudian menurut Diana Gosen, ahli atau pakar disiplin, menyatakan arti kata disiplin berarti dari bahasa Latin atau disiplin artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan
bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Jadi di sini kita mendisiplinkan murid itu tanpa ada iming-iming. Tapi bagaimana seorang guru itu bisa memotivasi intrinsik muridnya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dari tadi kan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih kebajikan universal itu? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol di bukunya 1984. Yang kedua adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan menurut Diana Golson, ahli pakar disiplin dari Amerika. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 5. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif. 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelima bergotong royong, yang keenam berkebinekaan global. Nah, inilah yang termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Itu ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih sayang, percaya diri, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada di sekolah dan di kelas, terutama di kelas. Memasuki tema yang kedua atau topik yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang tersebut atau dalam benaknya itu ada berpikiran apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang teori yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ada di benaknya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut. Itu juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang ada di benak, saya akan menjadi pribadi yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal di mana tujuan disiplin positifnya tercapai. Nah, ini adalah satu contoh motivasi ekstrinsik di kelas saya. Siapa yang mau jadi tugas? Ya, di sini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi anak-anak punya motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nanti dulu cinta, belum. Mundur lagi. Back. Gak apa-apa. Mana? Baik kan? Saya menceritakan ini dulu. Jadi gak apa-apa gak apa-apa jalan aja, gak usah nunggu. Iya, terima kasih Bu. Jadi di sini motivasi ekstrinsiknya adalah saya menawarkan kepada anak-anak siapa yang mau jadi petugas upacara. Ternyata anak-anak tidak ada yang mau. Tapi pas pada saat saya mengeluarkan iming-iming, anak-anak berebut ingin menjadi petugas. Nah, ini adalah namanya motivasi ekstrinsik karena ada iming-iming dari luar, bukan kesadaran anak-anak sendiri. Next Bu Cinta. Ternyata sepatu kamu sepatu kita sama-sama hitam. Kenapa ya kita harus ada sepatu?
motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman karena peraturan sekolah. Jadi untuk menghindari hukuman. Contohnya adalah seragam sepatu harus berwarna hitam. Jadi anak-anak itu menghindari hukuman karena memang peraturan dari sekolah adalah harus sepatunya hitam. Lanjut Bu Cinta. Ini skenario motivasi intrinsik dari dalam. Ya, ini tadi motivasi intrinsik, selanjutnya dulu. Baik. Iya, di sini. Ya, di sini motivasi intrinsik. Ternyata Aska ini menyiram bunga tanpa ada instruksi, tanpa ada perintah, dia mau menyiram bunga sendiri. Saya tanyakan kenapa? Karena supaya bunganya tidak layu, bunganya segar. Siapa yang menyuruh? Tidak ada, Bu Guru, saya sendiri. Itu narasi atau ilustrasinya. Next, Bu Cinta. Ya, di sini Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan murid anak atau anak? Kira-kira hukuman itu bisa membuat anak disiplin atau tidak menurut Bapak Ibu? Ya, Bu Cinta. Tidak. Kenapa, Bu Cinta? Hukuman dapat mendisiplinkan murid atau anak, setuju atau tidak? Di sini saya tidak setuju karena dia disiplin bukan dari dalam diri dia sendiri atau intrinsik tadi. Jadi dia disiplinnya karena takut akan hukuman. Jadi faktor ekstrinsik atau dari luar bukan dalam diri dia. Begitu, jadi saya tidak setuju. Baik, terima kasih Bu Cinta. Ada yang punya pendapat lain? Oke, baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Ibu Bapak setuju atau tidak? Dengan memberikan hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Baik, kita tangguhkan dulu ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Kira-kira kalau kita memberi penghargaan, anak-anak dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Ya, setuju. Iya. Jadi begini, pemberian hukuman itu akan membuat anak atau murid merasa kecewa dan sakit. Ya, jadi anak-anak nanti di dampaknya itu akan menjadi anak yang pembangkang dan keras, karakternya akan keras. Next, Bu Cinta. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan yang awal tadi ya, ada kepedulian, ada kasih sayang dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn. Yang pertama, dihukum oleh penghargaan yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Satu yang ingin saya jelaskan, penghargaan itu menghukum, maksudnya begini. Kita memberi penghargaan kepada seorang murid saat ada murid lain melihat. Jadi murid yang melihat ini merasa dia dihukum karena saya tidak mendapat penghargaan dari guru atau apresiasi dari guru. Jadi murid merasa dihukum. Kemudian penghargaan tidak efektif. Itu tadi, penghargaan tidak efektif itu akan memunculkan motivasi ekstrinsik. Jadi anak-anak punya
motivasi, aku mau berbuat seperti ini karena nanti dapat imbalan dari Bu Guru dan Bapak Guru. Jadi penghargaannya tidak efektif. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Misalkan di kelas kita memberi tugas produk kepada murid, ada deadline waktunya. Nanti biasanya dikasih waktu 1 minggu. Siapa yang lebih cepat duluan mengumpulkan itu akan mendapat reward atau nilai yang lebih bagus, dan itu akan menurunkan kualitas. Bahwa seharusnya mereka produknya atau pekerjaannya lebih maksimal karena mereka mempunyai motivasi mau dapat penghargaan tadi atau reward, jadi mereka asal buat, yang penting kumpul duluan. Itu akan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik itu tadi, karena mereka punya bayangan, aku mau ngerjain tugas karena nanti aku dapat hadiah dari Bu Guru atau Bapak Guru. Jadi bukan karena kesadaran diri sendiri. Next, Bu Cinta. Iya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Murid tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Restitusi terjadi saat murid berbuat salah. Guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari 3 perbedaan ini, yang paling tepat untuk diimplementasikan ke murid adalah yang restitusi. Ini di sini ada tabel perilaku tindakan guru terhadap murid, ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di nomor 1 ini, tindakan di nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat berbunyi, "Saya tidak akan terlambat lagi karena anak terlambat hadir di sekolah." Zaman saya kecil, zaman saya sekolah dulu, kalau saya terlambat, memang ini yang diberikan hukuman untuk gurunya pada saya. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena anak terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke. Ibu-ibu bawa pena ya, saya minta tolong. Bu Penny, tolong tulis jawabannya, nanti ditempel di papan tulis. Semua dikasih nama ya. Setiap lembar kertasnya dikasih nama. Yang nomor 1 untuk jawaban. Boleh satu kertas untuk langsung 7 jawaban, nggak apa-apa. Nomor 1 hukuman, nomor 2 konsekuensi, seperti itu. Nanti saya minta tolong jawabannya ditempelkan di papan tulis ini. Kasih jawabannya deh. Ya, kasih jawabannya, kasih nama nomor dan kasih nama Bapak Ibu. Nggak apa-apa, asal isi aja. Nomor 1 tadi apa yang Konsekuensi ini Bu tulisannya. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu hukuman atau konsekuensi.
Kemudian yang kelima ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nomor berapa? Nomor 6, murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sebelah Bu Anggi ya, sebelah Pak Anggi ya Bu. Ini maaf ya, murid disuruh tidak mengenakan, tidaknya ketinggalan. Tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nomor 7, mengikuti upacara bendera di pintu gerbang karena datang terlambat saat upacara bendera hari Senin. Tidak pakai sepatu karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, mungkin kurang kepikan tidaknya. Udah Bu Broima. Udah nggak sama Pak. Gak apa-apa sih Bu, kita kan diskusi di sini. Sudah semua? Oh ya, ditunggu. Gak apa-apa, gak harus hijau, gak harus kuning. Taruh aja tanda. Ya, oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan baca jawaban dari Bu Lina. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat berbunyi saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu adalah konsekuensi. Murid disuruh push up 15 kali, itu konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Nomor 6, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak berwarna hitam, itu hukuman. Nomor 7, mengikuti upacara bendera di pintu gerbang karena datang terlambat saat upacara bendera, konsekuensi. Ini jawaban dari Bu Dina. Ini Dina mana? Enggak, kok ngumpulin lagi, nempelin lagi, bolos. Oke, baik. Kita cek Bu Cinta jawabannya. Next. Ya. Ya, ini adalah jawabannya. Di sini nggak ada reward ya, karena kan nggak ada reward ya. Baik, di sini ternyata yang pertama itu adalah jawabannya hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan yang ketujuh konsekuensi. Tepuk tangan untuk yang jawabannya betul. Iya. Terima kasih. Next Bu Cinta. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang akan lama kalau kita memberi hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, itu konsekuensinya. Tapi kalau hukuman jangka panjang yang akan berdampak ke anak. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Mendorong anak agar menyesuaikan diri, itu konsekuensi. Berarti dia beradaptasi, introspeksi diri. Kemudian konsep diri yang buruk, kalau hukuman itu membuat konsep diri dia buruk.
Tapi kalau konsekuensi, konsep diri dia akan menjadi lebih baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu adalah hukuman. Anak belajar untuk memenuhi peraturan itu adalah konsekuensi. Yang terakhir, dampaknya atau perbedaannya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak hanya merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Yang terjadi kalau konsekuensi hanya sementara, tapi kalau hukuman dampaknya akan panjang. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Jadi dengan restitusi ini kita bisa mengembalikan anak-anak kepada kelompoknya dengan lebih baik. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan. Berpikir, membantu murid, membimbing murid, mereka tuh mau jadi seperti apa, itu dengan restitusi. Dan bagaimanakah mereka harus memperlakukan orang lain, itu ada di nilai-nilai kebajikan universal. 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, itu restitusi. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Karena di penyelesaian masalah dengan restitusi biasanya ada kalimat penuntunnya, kamu maunya seperti apa, seperti itu. Ada kalimat-kalimat tertentu yang untuk panduan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada identifikasi kegagalan dan kesuksesan dengan menerapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu dampaknya adalah negatif, tapi kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Next, Bu Cinta. Ya, tema yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan dibuat sebelumnya, kalau keyakinan dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Oh ya, terima kasih Bu Dina. Kalau peraturan itu dibuat gurunya hanya satu arah, ya, seperti tadi Bu Dina. Kemudian kalau keyakinan itu melalui diskusi atau kesepakatan di kelas. Nah, di sini ada kasus atau cerita. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Ini nilai universalnya nanti ada selanjutnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Next, Bu Cinta. Mengapa keyakinan kelas? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Tadi yang pertanyaan pertama, mengapa menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Di sini nilai kebijakan universalnya adalah untuk keselamatan atau kesehatan. Kemudian inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, selalu bersikap positif,
percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap tugas, dan senantiasa membantu. Pendalaman keyakinan kelas ini ada menghormati, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Di sini pendalaman keyakinannya ada 3 ya: terdengar, terlihat, dan berperilaku. Itu bisa diidentifikasi bila terdengar seseorang berbicara, yuk saya bantu, itu di dalam kelas ya. Ada bahasa atau verbalnya, yuk saya bantu, terima kasih, tolong, permisi, maaf, dan sebagainya, itu sudah terdengar di telinga guru. Kemudian kalau yang terlihat itu ada rasa empati terhadap perasaan orang lain. Yang kemudian berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah di sekolah kita budaya budaya pendalaman keyakinan kelas ini sudah terlihat, terdengar, atau berperilaku di kelas, terutama di kelas Bapak Ibu? Apakah sudah ada? Ada ya? Adalah, walaupun hanya sedikit, karena budaya atau kebiasaan itu tidak hari ini kita terapkan, besok harus langsung terjadi, itu tidak, karena semuanya proses. Setahun 2 tahun pun prosesnya belum bisa konsisten ya. Lanjut Bu Cinta. Ya, ini adalah contoh membuat keyakinan di kelas saya. Ya, keyakinan kelas di kelas 5C. Tulisannya nggak kebaca ya. Yaitu yang pertama, mulai hari dengan selalu tepat waktu, pastikan membawa semua perlengkapan, PR sudah atau belum, bersikap baik dan menghargai semua orang, dengarkan guru dan teman sekelas serta ikut arahan, kerja keras dan lakukan yang terbaik. Itu keyakinan di kelas saya. Lanjut Cinta. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, kembalikan buku di tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu nilai kebajikan universalnya adalah tanggung jawab. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau peraturan ini kalimatnya itu menggunakan kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Ya, keyakinan kelas hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau untuk keamanan. Nah, di sini ada lingkaran. Lingkaran yang terdalam itu adalah peraturan kelas, ya. Kemudian lingkaran yang terluar itu keyakinan kelas. Lingkaran yang terluar lagi adalah lingkungan positif, yang terakhir adalah budaya positif. Dari peraturan kelas yang ada di lingkaran di dalam ini, kita diminta untuk melebarkan lingkaran tersebut sampai budaya positif ini terwujud. Next, Bu Cinta. Kebutuhan dasar, ini tema yang keempat, masih ada 2 tema lagi ya. Di sini kebutuhan dasar itu ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kalau 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, dunia berkualitas untuk semuanya itu akan tercapai. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Dunia berkualitas adalah konsep dalam pikiran yang menggambarkan segala sesuatu yang diinginkan seseorang, baik berupa orang, benda, atau aspek terbaik dalam hidup yang dapat memenuhi kebutuhan dan menyebabkan kebahagiaan. Untuk masuk ke dalam dunia berkualitas ini, sesuatu harus memberikan kepuasan dan memenuhi setidaknya 1 kebutuhan dasar. Ini bisa termasuk orang-orang, tempat, nilai-nilai, dan keyakinan yang penting bagi individu. Nah, di sini, aduh, kok nggak kebaca ya Bu ya? Ya, tadi kan sudah ya, ada survival 5 tadi ya. Mari identifikasi masalah berikut. Randy, seorang anak kelas 5C.
selalu membuat temannya menangis dan marah. Tingkahnya membuat guru bingung. Ibu Astuti seringkali menegur dan menasehatinya. Ini real di kelas saya ya, ilustrasinya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Randy. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Randy. Yang pertama, saya iseng Bu karena tidak ada yang dikerjakan. Ini pemenuhan kebutuhan apa yang nomor satu ini? Apakah dia survival, kesenangan, penguasaan, kebebasan, atau kasih sayang? Saya iseng Bu karena tidak ada yang dikerjakan. Kesenangan ya? Oh, iya. Saya senang membuat teman menangis. Ini kesenangan juga. Kepuasan. Ibu guru, saya tidak sengaja. Dia saja yang tidak mau berteman dengan saya. Itu penguasaan, rasa diterima atau cinta kasih sayang yang mana? Dari 5 kebutuhan anak tadi. Nah ini kan ada survival, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang nomor Bu Cinta. Nah, ibu guru saya tidak sengaja, dia saja yang tidak mau berteman dengan saya. Ini adalah dia membutuhkan kebutuhan cinta dan kasih sayang karena dia mencari perhatian. Yang keempat, hari ini saya tidak membuat teman saya marah dan menangis, Bu. Itu apa? Kebutuhan apa? Pengakuan, iya. Jadi dia merasa bangga kalau hari ini tidak membuat temannya menangis. Dan alhamdulillah sudah beberapa hari ini Randy tidak membuat masalah. Lanjut. Oh nggak kelihatan ya? Ya, enggak. Baik, di sini saya akan ini aja ya, sekilas saja. Yang terakhir tadi yang berapa? Kelima ya, restitusi, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ada 3 tingkatan atau 3 penyelesaian. Yang pertama menstabilkan identitas, itu biasanya dia memanggil anak, menanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Guru akan menanyakan, tadi temanmu menangis, kenapa bisa temanmu menangis? Itu menanyakan tidak apa kesalahan. Bu gurunya memvalidasi kesalahan anak murid tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Oh saya ngeblank ya, maaf. Menanyakan keyakinan kelas. Biasanya gurunya akan menanyakan begini, di kelasan kita sudah membuat kesepakatan. Nah, dari perbuatan kamu tadi, keyakinan kelas apa yang harus kamu ambil? Karena tadi di kelas 5C itu keyakinan kelasnya adalah saling menghormati dan tidak menyakiti. Biasanya si anak akan menjawab hal tersebut, saling menghormati dan tidak saling menyakiti. Menanyakan keyakinannya, apa nilainya yang telah kamu percaya di kelas atau di sekolah? Maaf yang ngebur, tahu ini kenapa. Lanjut Bu Cinta. Nah, ini adalah ilustrasi segitiga restitusi terhadap Randy. Karena ini anak kesayangan saya di kelas. Istimewa sekali. Gak bisa Bu Cinta, gak putar Bu Cinta. Hidup gak? Baik. Ya. Di sini Randy karena membuat Jihan menangis. Kemarin itu ini yang saya angkat untuk laporan tugas saya. Mencubit Jihan sampai Jihan tangannya biru. Ini bukan ilustrasi, ini benar-benar real di kelas ya. Jadi si Randy saya panggil, saya lakukan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan dia, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dia perbuat dan untuk memperbaiki dirinya. Karena kejadian ini, Randy bisa berubah, walaupun tidak sepenuhnya dan belum maksimal maksud saya, tapi sudah sangat banyak berubah dengan saya melakukan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah mencari solusi untuk murid tersebut, bukan kita yang mencari solusinya, tapi anak tersebut yang mencari solusinya berdasarkan kesepakatan di kelas. Seperti itu Bapak Ibu, pengimbasan atau diseminasi tugas CGP saya hari ini, hari Sabtu ya. Di sini yang terakhir itu ada saya minta refleksi dari Bapak Ibu. Bu Cinta yang terakhir. Bukan, ada yang terakhir. Nah, ini refleksi. Apa hal baru yang saya dapatkan dari diseminasi ini? Siapa yang mau menjawab nomor 1? Refleksi.
yang sudah Ibu Bapak Ibu dapatkan dari pemaparan yang saya sampaikan tadi. Boleh? Bu Cinta, Bu Feni, dan Bu Dina. Apa hal baru yang saya dapatkan dari diseminasi ini? Hal baru yang saya dapatkan dari diseminasi ini yaitu saya jadi tahu segitiga restitusi, bagaimana cara memecahkan masalah jika ada masalah di dalam kelas, terutama kalau ada anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah mendapatkan materi ini? Perasaan yang muncul, saya jadi bertambah ilmunya, jadi bertambah wawasannya, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, Bu. Terima kasih untuk Bu Dina, mau tepuk tangannya Bu Dina. Ya, terima kasih untuk refleksinya Bu Dina. Semoga dengan pengimbasan budaya positif ini kita bisa berubah untuk lebih baik menjadi guru untuk generasi yang mendatang. Karena jujur terus terang, di sini saya bukan sok pintar, sok menggurui, karena memang ini saya harus menyampaikan pengimbasan ini untuk berbagi ilmu dengan kita sesama guru satu profesi. Sekian, terima kasih, dan saya sangat haturkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu sudah sudi untuk menghadiri presentasi diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga tugas ini lancar dan selesai sampai akhir. Amin. Terima kasih. Saya tutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Astuti Widyaningsih, Sarjana Pendidikan, atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Thank you.